segera. Allah tahu itu, Allah memahami, pasti akan ada gesekan-gesekan. Ya, perbedaan pendapat, perbedaan pikiran, perbedaan aliansi perjuangan, perbedaan ormas, apalagi kalau bicara perbedaan partai, perbedaan ya, maka kalau terjadi keretakan di antara ukhuwah di Islamiyah di antara kita fa aslihu, segera perbaiki wattaqullah dan bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, perhatikan ayatnya. Ayatnya belum selesai. Ya, tapi Allah gandengkan takwalah kalian kepada Allah. Ya, ini kalau menurut saya pribadi, ya, apa korelasinya memperbaiki hubungan ukhuwah Islamiyah di antara kita dengan ketakwaan kita kepada Allah? Ya, kenapa Allah perintahkan kita untuk bertakwa? Ya, ini menunjukkan bahwa memang orang-orang yang mampu untuk berkonsolidasi, ya, untuk memperbaiki hubungan di antara kaum muslimin, yaitu tidak mungkin bisa dicapai kecuali kalau mereka itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah perintahkan kita takwa agar bisa akur, agar kita bisa akur dengan saudara kita seiman. Sebab kalau orang itu tidak takwa, mustahil ya untuk memperbaiki hubungan ukhuwah Islamiyah di antara kita itu bisa tercapai. Ya, maka bertakwalah kepada Allah, itu kunci la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu kita semua mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya dengan bertakwa kepada Allah, dan dengan takwa itu insya Allah kita mampu meredam perbedaan-perbedaan, gejolak-gejolak, gesekan-gesekan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita antara sesama jamaah, sesama masjid, sesama komplek, sesama kaum muslimin. Insya Allah apapun itu terjadi, insya Allah ya li'la kalimatillah, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah nanti yang akan mempersatukan kita insya Allah Ta'ala. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tentu yang dimaksud dengan persaudaraan tersebut bukan persaudaraan secara darah ya, secara hukum fikih. Ya, kalau kita semua bersaudara, nanti saya nikahnya sama siapa begitu kan, nikah dengan saudara itu kan nggak boleh secara hukum. Ya, ini bukan maksudnya seperti itu. Jadi persaudaraan yang dimaksud itu maksudnya adalah ukhuwah Islamiyah. Ya, kita tidak menafikan di tengah-tengah masyarakat kita ini berbagai macam corak. Ya, ini mohon maaf hanya sekedar sampel saja. Ya, mungkin di antara kita ada jamaah tablik, ada ya, ada yang PKS, ada yang Hizbut Tahrir, ada saudara kita yang FPI. Ya, secara ormas ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Persis. Ya, ada banyak macam-macam itu. Ya, sehingga jangan sampailah nanti kemudian hanya gara-gara perbedaan baju, perbedaan bendera, perbedaan aliansi perjuangan itu menjadikan kita lalu kemudian terpecah belah. Ya, perbedaan-perbedaan yang seperti ini hanya sebenarnya ya perbedaan ijtihad aliansi perjuangan di antara kita kaum muslimin. Ya, jangan merasa di antara kita lalu kemudian ya, dengan ormas-ormas tertentu lalu kemudian menganggap ormas yang lain itu ya tidak memiliki kontribusi yang nyata dalam perjuangan Islam dan kaum muslimin. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Bapak Ibu sekalian, ya masalah-masalah ini yang terpenting bagi kita ya mendoakan perjuangan saudara kita seiman. Kalau ada jamaah tabligh yang sedang berdakwah di masjid, ya kalau kita nggak mau ikut, minimal kita doakan. Ya, kalau ada saudara kita yang dari PKS berjuang di parlemen untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam dalam menggolkan draft undang-undang yang berkepentingan dengan kaum muslimin, maka kalau kita tidak mau ikut, minimal kita mendoakan. Ada saudara kita dari FPI, ya, Hizbut Tahrir, ini juga sudah dibubarkan ya. Ya, yang terpenting adalah ya jangan sampai lalu kemudian kita menyalahkan perjuangan mereka, sebab mereka berjuang insya Allah mudah-mudahan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan yang berbeda, mudah-mudahan nanti kita bermuara di tempat yang sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, jangan sampai terjadi apa yang terjadi pada saat ini ya, di mana kaum muslimin ini masya Allah ya, banyak komentar-komentar yang tidak jelas, kadang menyakiti, lisannya tajam bagai ikan silet.
Ya, padahal Rasulullah pernah sabdakan tuh, dari Abu Musa Al-Asy'ari. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Ya, saat Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, Islam yang seperti apa yang paling utama? Islam yang seperti apa? Islam yang paling ideal?" Jawaban Rasulullah, itu pada saat orang itu mampu menjaga lisannya dan menjaga tangannya dari berbuat kasar kepada saudaranya seiman. Ya, sehingga jangan sampai ya karena perbedaan-perbedaan corak dan warna itu lalu kemudian lisan kita tidak terjaga. Ya, menyakiti saudara kita seiman dengan komentar-komentar, komentar di Facebook, komentar di Twitter, komentar-komentar di media sosial. Ya, sharing-sharing yang tidak jelas. Ya, sebab ya di dalam agama kita itu yang terpenting adalah apa yang sudah kita perbuat untuk memberikan kontribusi yang nyata untuk Islam dan kaum muslimin, sehingga komentar-komentar yang tidak perlu itu harus kita tahan dalam rangka menjaga perasaan saudara kita seiman. Sebagaimana masing-masing kita kan juga nggak ingin ya, tersakiti dengan komentar orang lain. Begitu juga orang lain, mereka pasti juga tidak suka ya mendapatkan komentar yang miring dengan apa yang kita ucapkan. Oleh karena itu, bagi pribadi seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini Rasulullah kasih satu garis ya, peringatan untuk kita menjaga lisan, jangan sampai berkomentar yang tidak baik terhadap saudara kita seiman. Iya, kalau gitu kan salah kita. Kalah sama pembalap Valentino Rossi ya. Ya, mereka habis debut balap-balapan aja selesai itu salam-salaman. Ya, tapi ternyata di realita masyarakat kita banyak di antara kaum muslimin ya, saling mengklaim, saling menjustifikasi, saling salah menyalahkan, bid'ah membid'ahkan, kafir mengkafirkan. Nauzubillah. Ya, banyak di antara kita ini terjadi ya satu peristiwa yang tidak boleh lagi terulang. Ya, saling menyalahkan. Ya, ini sebenarnya ada konten juga sebenarnya ingin saya putar karena waktunya terbatas. Ini sampai-sampai ada, mohon maaf, ada di antara jamaah kaum muslimin itu berantem gara-gara rebutan jadi imam sholat. Ya, ya mudah-mudahan nggak terjadi di Depok ini ya Mas Media. Ya, ya ada orang kaum muslimin itu berantem gara-gara ingin rebutan menjadi imam sholat. Ya, padahal mereka sama-sama Islam, sama-sama kaum muslimin, jamaah yang sama di satu masjid. Dan ini adalah satu ya, cuplikan peristiwa yang tidak boleh terjadi dimanapun saja kita berada. Ya, mobil khusus di Jakarta, di Depok dan sekitarnya ini. Ya, jangan sampai orang di masjid ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala menjadi resah. Ya, gara-gara di masjid ini ya banyak terkadang gesekan-gesekan, ya perebutan-perebutan kekuasaan tanda kutip ya. Hanya gara-gara beda ormas, gara-gara beda mazhab, beda guru, beda majelis taklim, lalu kemudian mereka tidak akur satu sama lain. Nauzubillah summa nauzubillah. Inilah yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin ini hadis yang ingin kita sampaikan menjadi salah satu obat. Ya, obat itu semua ya kalau kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu tidak dibilang menjadi seorang yang muslim sempurna sampai dia mencintai saudaranya seiman sebagaimana mereka mencintai dirinya sendiri. Ya, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini hadisnya hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Iman kita sejungkir baliknya kita sholat, seberbusanya mulut kita baca Quran, ya, sekurusnya badan kita gara-gara puasa, sehitam jidatnya kita melakukan qiyamul lail, ya, berpuluh-puluh kali kita melakukan haji dan umroh pergi ke tanah suci, tidak akan pernah sempurna imannya sampai kita mencintai saudara kita seiman sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ini luar biasa. Jadi Islam itu bukan hanya bicara tentang hablum minallah, hubungan vertikal kita kepada Allah, tapi juga mengatur bagaimana kita berinteraksi antar sesama hablum minan nas
hubungan horizontal di tengah-tengah masyarakat kita kaum muslimin. Sehingga terciptalah suasana ukhuwah Islamiyah yang baik yang pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara Abu Bakar dan Umar, antara sahabat Bilal bin Rabah, beda etnis, beda suku, beda bangsa, beda kulit warna, tapi mereka dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bangkai Islamiyah yang baik. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan, yashuddu ba'duhu ba'dha. Ini hadisnya, riwayat Bukhari. Muslim itu ya, seyogianya sebagai satu bangunan yang kokoh. Ya, yang satu sama lain itu saling mengokohkan. Kita ini batu bata. Yang satu sama lain kalau berukhuwah Islamiyah dengan baik, ya itulah satu ilustrasi keimanan yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak menafikan masing-masing kita punya banyak kekurangan. Ya mudah-mudahan kekurangan kita itu disempurnakan oleh saudara kita seiman. Sebagaimana saudara kita juga punya kekurangan, kekurangan mereka kita tutupi dengan kelebihan kita. Jangan malah masing-masing mencari sehingga kita terpecah belah satu sama lain sehingga tidak memiliki kekuatan, padahal itu kekuatan ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan yang amat sangat dahsyat yang dimiliki oleh kaum muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mencuplik perkataan yang sangat bagus yang disampaikan oleh Ustadz Hasan Al-Banna ya dalam kitabnya Majmu'atul Rasail. Ya, kata beliau, awalul quwwah quwwatul wahdah. Ya, jadi kekuatan itu yang paling utama yang dimiliki oleh kaum muslimin itu adalah kekuatan persatuan dan kesatuan. Ya, ini tidak ada kekuatan yang lebih dahsyat dari kekuatan itu. Ya, dengan kekuatan kesatuan dan persatuan di antara kaum muslimin inilah kaum muslimin di masa Rasulullah mampu ya, melawan musuh-musuhnya yang adidaya yang memiliki kekuatan dengan segala fasilitasnya. Kaum muslimin menang perang Badar, bahkan menang awalnya di perang Uhud, menang di perang Khandaq, padahal dari segi kekuatan itu kalah besar dibandingkan dengan musuh-musuhnya orang-orang kafir yang ingin menghancurkan kaum muslimin. Tapi kita menang karena kita memiliki kuwatul wahdah. Ya, namun perlu diperhatikan kata Imam Syahid, wala wahdata bi ghairi hubbin. Bagaimana mungkin kita memiliki kekuatan itu kalau kita tidak memiliki rasa cinta di antara kaum muslimin. Mencintai saudara kita seiman itu level yang paling rendah yang harus kita miliki di antara kaum muslimin. Wa aqallul hubbi salamatus sadr. Ya, minimal itu adalah ya, lapang hati, lapang dada terhadap apa yang dilakukan oleh saudara kita seiman. Wa a'lahu martabatul ithar. Dan nanti level yang paling tinggi itu adalah pada saat kita mampu untuk ithar, mampu ya, mengedepankan, mendahulukan kepentingan saudara kita seiman walaupun kita sendiri itu membutuhkannya. Di dalam firman Allah, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, dalam ishar ini adalah satu bentuk level ukhuwah yang paling tinggi yang pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini nanti banyak sebenarnya contohnya tentang masalah ishar ini. Ya, tentu saja karena masalah waktu ya sangat terbatas. Ya, kita cukupkan sekian yang contoh-contoh masalah ishar. Namun kita langsung beralih kepada hal-hal yang berkait tentang masalah saat kita terjadi putusnya ukhuwah Islamiyah dan silaturahmi di antara kaum muslimin, dan itu ternyata sesuatu yang tidak boleh terjadi bagi kehidupan orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dalam hadis Hasan riwayat Ibnu Asakir dalam kitab Sahihul Jami', Rasulullah pernah bersabda, ittaqullaha wasilul arham. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah dan sambunglah tali persaudaraan di antara kalian. Ya, ini lagi-lagi takwa kepada Allah
ya diperintahkan di awal, baru kemudian Rasulullah memerintahkan untuk kita menyambung persaudaraan dan silaturahmi. Ini ada kaitannya. Tadi kita sampaikan korelasi kuat. Karena kalau orang tidak bertakwa, mustahil dia bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Makanya perintahnya takwa dulu. Kalau sudah takwa, insya Allah ya orang yang marahan bisa baikan. Kalau bertakwa, insya Allah beda ormas bisa berukhuwah Islamiyah dengan baik. Kalau orang bertakwa, insya Allah ya apapun masalahnya bisa mendapatkan solusinya. Sebab kalimat tauhid itulah yang mempersatukan kita semua, insya Allah Ta'ala. Bahkan Rasulullah secara tegas dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Bagi mereka yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman nanti ada kehidupan yang lebih kekal abadi di akhirat kelak, kepada yaumil akhir, maka hendaklah dia sambung itu persaudaraan di antara mereka pada saat persaudaraan itu terputus. Ya tentu mungkin di antara kita masih ada orang-orang yang mungkin hari ini belum kita sapa. Ada antara saudara kita yang mungkin hari ini ya sudah lama ya tidak bersua dan lain sebagainya, hanya karena permasalahan-permasalahan pribadi, permasalahan organisasi, permasalahan apapun permasalahannya. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, tidak boleh putus persaudaraan kita seiman. Ya sebab keimanan kita itu persaudaraannya nanti abadi kekal sampai dengan akhirat, insya Allah Ta'ala. Ya, nanti kita di surga tidak ada permusuhan, tidak ada gesekan-gesekan. Makanya hal-hal tersebut harus sudah diselesaikan di dunia, karena di akhirat tidak ada tempat bagi mereka yang melakukan hal-hal yang berkaitan tentang pemutusan ukhuwah Islamiyah dan tali silaturahmi. Ya, bahkan di dalam Al-Quran Allah firmankan, "Hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Ya, mereka yang memutuskan tali ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin, ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat sama Allah. Ini nauzubillah ya. Dilaknat sama Allah, yang laknat Allah. Fa asammahum wa a'ma absarahum. Ya, banyak mereka yang tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa mendengar kebenaran, matanya buta, telinganya tuli, bukan karena disfungsi fisiknya, tapi karena ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatan dosanya, karena memutuskan ukhuwah Islamiyah. Ini bukan sembarangan dosa. Ya, bahkan Imam Az-Zahabi ya, dalam kitab Al-Kabair, ya, itu ada kitab judulnya Al-Kabair, kompilasi dosa-dosa besar. Ternyata Imam Zahabi memutuskan ukhuwah Islamiyah termasuk bagian dari deretan dosa-dosa besar yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Seberapa murkanya? Ya, mungkin cuplikan hadis peristiwa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah ini bisa membuat satu kita gambaran utuh ya. Dulu Rasulullah ceritanya pernah dalam satu majelis beliau ceramah, beliau memberikan edukasi kepada para sahabatnya. Namun sebelum beliau memulai itu, ya, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhatikan yang tulisannya merah itu, la yujalisunal yaum qati'ur rahim. Ya, yang hari ini masih belum bai'an, yang hari ini masih belum teguran dengan saudaranya seiman, yang hari ini masih punya masalah dengan saudaranya, dengan sahabatnya, nggak boleh duduk di majelis kami, kata Rasulullah SAW. Ya, ini luar biasa. Lalu kemudian faqama fata minal halaqah. Ya, maka berdirilah seorang pemuda, ya, kemudian meninggalkan majelis tersebut, ya, karena memang dia masih ada permasalahan dengan sebagian dari anggota keluarganya, yang kemudian lalu dia selesaikanlah masalahnya itu, lalu setelah selesai masalahnya kembali lagi dia ke majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini perhatikan peristiwanya. Ya, ada satu majelis Rasulullah tidak mengizinkan kalau ada di anggota majelisnya itu yang masih memutuskan tali persaudaraan.
Ya, sampai-sampai disuruh keluar. Dan dahsyatnya itu ada sahabat yang keluar. Mereka ngaku, ya akhirnya keluar dari majelis, lalu menyelesaikan masalahnya, lalu balik lagi ke majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cuplikan ya satu etika yang sangat tinggi yang dijalankan oleh sahabat Rasulullah. Ya kalau kita sih mungkin nggak begitu-begitu amat ya. Ya kalau ada pembicara, khotib, penceramah di masjid yang ngomong misalnya nggak boleh ikut majelis saya kalau ada di antara jamaah yang punya masalah dengan sahabatnya seiman. Ya mungkin nggak ada yang keluar, nggak ada yang ngaku. Ya, walaupun keluar mungkin nggak balik lagi. Ya, tapi begitulah sahabat Rasulullah. Keluar, mengaku, dan balik lagi. Ya. Kenapa demikian? Rasulullah ingin menegaskan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inna rahmah la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Kata Rasulullah, kenapa aku suruh keluar mereka yang masih punya masalah dengan saudaranya seiman? Karena rahmat dan kasih sayang Allah tidak akan pernah turun di satu kaum yang mana di antara mereka itu ada yang memutuskan tali persaudaraan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Ya, bahkan dalam hadis yang lain, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisi lailata jum'ah. Ya, amal ibadah manusia itu menurut informasi Rasulullah diangkat sama Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan secara berkala setiap Kamis malam Jumat. Ya, ini sabda Rasulullah sallallahu. Hadisnya hadis hasan. Jadi amal ibadah kita diangkat Kamis malam Jumat. Ya udah lewat ya, udah lewat tuh Kamis malam Jumat. Ya artinya kita ngaji hari ini, sholat subuh hari ini, puasa hari ini baru dicatat sama malaikat, belum diangkat, belum dilaporkan ke Allah. Ya, nanti kita buka puasa, sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih entar malam, itu baru dicatat sama malaikat, belum diangkat, dilaporkan kepada Allah. Kapan itu laporannya? Laporannya itu tiap-tiap hari Kamis malam Jumat. Ya, pekan depan baru dilaporin secara berkala mingguannya. Ya, makanya ini rahasianya kenapa ada tradisi di antara kaum muslimin itu yang tiap malam Jumat itu pada baca Yasin. Ya ini kenapa? Biar nanti di penghujung laporannya, oh si fulan lagi baca Yasin. Ya si fulan lagi baca Yasin. Ya, dan yang menarik kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yuqbalu amal qati'ir rahim. Itu amalan kita seminggu dari ibadah yang kita lakukan, sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, sedekahnya, zikirnya, tahlilnya, itu tidak akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala kalau kita memutuskan tali persaudaraan di antara kaum muslimin. Ya nauzubillah. Ibadah seminggu nggak diterima kalau masih ada di antara kaum muslimin yang memutuskan tali persaudaraan. Bahkan secara tegas Rasulullah sampaikan, ma min zambin ajdaru ayu ajirallahu sahibahul uqubah fid dunya ma'a ma yudakhiruhu lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada satu dosa pun yang lebih pantas untuk Allah segerakan siksanya di dunia. Ya, semua siksa itu di akhirat kebanyakan. Ya, sebab dunia itu tempatnya manusia melakukan perbuatan-perbuatan. Ya, masalah siksa nanti di neraka, di akhirat. Tapi tidak ada satu dosa pun yang Allah segerakan siksanya. Di dunia, ya, di samping nanti dia juga akan dapatkan siksa yang dahsyat di akhirat, melainkan bagi orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan dan silaturahmi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya, maka hadis-hadis inilah yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Ya, ini bukan sembarangan dosa. Sampai-sampai pelakunya nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling dahsyat, ini hadis sahih muttafaqun alaih. Rasulullah pernah punya statement. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah. Tidak bakalan masuk surga. Siapa yang mereka tidak masuk surga? Qati'un. Orang yang memutuskan. Qati'un. Ya, apa yang dimaksud dengan pemutusan? Ya, Rasulullah kembali jelaskan, yakni qati'a rahimin.
orang yang memutuskan tali persaudaraan, mereka tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa naudzubillah. Ya, sebab kalau orang yang berantem itu masuk surga, lah nanti di surga bakalan berantem lagi. Ya, merusak suasana surga. Ya, makanya Rasulullah bilang nggak mungkin mereka itu masuk surga. Surga itu tempatnya orang beriman yang bersaudara, yang bisa berukhuwah dengan Islamiyah dengan baik, agar suasana surga itu tidak tercemari oleh mereka, dan itulah sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu hadisnya sangat banyak ya kalau kita bicara tentang ukhuwah Islamiyah, namun karena ya permintaan waktunya sangat terbatas, saya cukupkan ya sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, yang ingin disampaikan, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya kembalikan ke MC, tafadhol. Baik, jazakallah khair. Ustaz Rahmawan sudah memberikan paparannya ya di awal, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tazkirah bagi kita semua ya, betapa pentingnya untuk menjalin ukhuwah Islamiyah ya dalam khususnya, dan juga untuk senantiasa menyambung tali silaturahmi. Kita mungkin langsung masuk ke sesi selanjutnya, Ustaz, mohon izin, karena ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk saat ini. Ya, dan adapun topik hari ini diawali dengan tema ini juga mungkin juga terkait dengan tema yang diusung oleh panitia Ramadan pada saat Ramadan kali ini, yaitu temanya Ramadan Istimewa, menjalin ukhuwah, menjemput maghfirah. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa menjadikan penjelasan ya lebih dalam lagi terkait dengan tema yang diusung. Baik, mungkin langsung saja kita akan mulai bacakan beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pertama yang masuk, Assalamualaikum Ustadz, jika untuk sementara waktu kita menjauh dari saudara kita karena khawatir justru akan menambah masalah, apakah boleh? Ya, karena sudah berusaha menyelesaikan, meminta maaf, namun saudara kita tersebut masih belum bisa menerima dan memaafkan. Mungkin itu pertanyaan pertama. Mungkin Ustaz ada bagaimana dengan kondisi tersebut gitu. Baik, terima kasih. Tentu yang dimaksud penanya itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya jawab salamnya. Yang kedua, kalau bicara tentang strategi, ya itu tentu saja diperbolehkan. Yang penting tujuan utamanya bukan ingin memutuskan. Ya, kalau dalam kata pepatah, mundur selangkah, mundur 3 langkah untuk mendapatkan lompatan yang lebih tinggi. Ya itu silakan saja. Ya, ada kalanya kalau orang nggak mundur, ya kalau pengen lompat kan biar tinggi lompatannya, mundur dulu. Ya, mundur dulu, ancang-ancang, lalu kemudian dia melompat. Yang terpenting adalah al-ibratu bimaqasidiha. Yang dijadikan standar itu adalah tujuannya. Jadi kalau tujuan kita memang sebenarnya ingin berkonsiliasi, ingin memperbaiki, ingin memaafkan, ingin ya, tapi lalu kemudian dilihat mungkin saudara kita seiman itu belum siap untuk menerima kita, ya tentu silahkan saja kita lakukan dengan strategi yang perlu dan penting untuk dilakukan, dan tentu Bapak Ibu sekalian yang lebih memahami masalah yang sedang dihadapi. Ya, yang terpenting tujuan kita adalah tidak memutuskan persaudaraan. Insya Allah Ta'ala mudah-mudahan dalam waktu cepat dan lambat, mudah-mudahan Allah segera memperbaiki hubungan kita dengan saudara kita seiman. Ya tentu saja kita juga turut mendoakan saudara kita itu agar Allah bukakan pintu mata hatinya, agar Allah berkenan untuk melapangkan dadanya. Kita sebut namanya di dalam doa, itu juga bagian dari cara strategi yang mudah-mudahan bisa kita tempuh insya Allah Ta'ala. Ya tentu saja juga mungkin perlu juga strategi-strategi yang lain. Ya mungkin cara minta maafnya kali yang belum berkenan. Ya coba ya kita pakai strategi lain. Maafin dah. Kalau dimaafin ntar kita umroh bareng misalnya. Kita bayarin umrohnya lah. Mungkin akan menerima permohonan maaf kita. Ya terkadang memang ya maaf itu mudah untuk diucapkan, tapi bagi yang bersangkutan kan memang mungkin berat tergantung dengan kasus-kasus tertentu. Ya, dalam pepatah disebutkan al-waktu juz'un minal ilaj. Jadi waktu itu merupakan bagian dari paruh
solusi yang mungkin bisa tercapai. Ya, jadi memang terkadang masalah-masalah tertentu itu membutuhkan waktu ya untuk dia setidaknya mengobati lukanya yang mungkin terlalu dalam. Ya, sebagaimana diagnosa dokter, kalau lukanya ringan, ya kasih betadin obat merah, insya Allah sembuh. Tapi kalau lukanya dalam, ya mungkin dia butuh berhari-hari, ya untuk berbulan-bulan, bahkan ada penyakit yang butuh bertahun-tahun pengobatannya. Ya, tapi yang terpenting bagi kita tetap berupaya untuk mengobati luka tersebut. Yang penting permusuhan itu bukan timbul dari diri kita. Yang terpenting kita sudah berusaha dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani kita di luar dari kapasitas kemampuan kita. Ya, selama kita sudah berkata baik, mengajukan permohonan maaf secara baik, bersilaturahmi dengan baik, menyapa, menegur dengan baik, ya sudah kita tempuh semuanya. Ya, namun saudara kita juga masih belum memaafkan, itu sih urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting urusan kita sudah selesai, hati kita lapang, tidak jadi masalah agar kita kelak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Jadi memang ini perlu dua sisi yang sama-sama bertakwa kepada Allah. Kalau yang satu bertakwa, yang minta maaf bertakwa, yang dimaafkan juga ini kalau ketemu insya Allah akan selesai masalahnya. Ya, insya Allah taala mudah-mudahan Allah mudahkan setiap problematika yang kita hadapi dalam kehidupan keseharian. Amin ya rabbal alamin. Baik, amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Ustaz ada pertanyaan lagi yang masuk ya. Bagaimana cara yang paling efektif untuk mendamaikan saudara kita yang sedang berselisih menahun? Ya, sudah pernah disampaikan semua ayat maupun hadis yang dijelaskan, tetapi masih belum berdamai. Mohon masukannya, Ustaz. Jadi kalau Iya, yang pertama tadi perihal maaf memaafkan, kalau ini mendamaikan sepertinya, Ustaz. Begitu, Ustaz. Silakan, Ustaz. iya, baik, terima kasih. Ini luar biasa. Ya, pada saat kita mendapatkan ya amanah dari Allah Subhanahu wa taala atau berinisiatif untuk mendamaikan dua saudara kita yang sedang bertengkar. Insya Allah ini bagian dari amal ibadah yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi wasilah, menjadi fasilitator untuk mendamaikan dua saudara kita yang sedang bertikai. Ini pahalanya sangat luar biasa. Ya, maka tentu ya salah satu cara metodologinya ya mungkin kita bisa berkunjung silaturahmi ya kepada pihak-pihak yang terkait. Ya, kalau yang bertikai antara A dan B, kita silaturahmi ke A, ya kita gali informasi yang terkait dengan si B. Ya, demikian juga sebaliknya kita bersilaturahmi ke B, menggali informasi terkait dengan si A, sehingga setidaknya dengan silaturahmi kita dua arah itu dengan waktu yang berbeda bisa menggali apa sekiranya hal-hal yang menjadikan saudara kita A itu ya tidak berkenan untuk berdamai dengan si B. Demikian juga sebaliknya kita bisa mengetahui, menganalisa poin-poin apa saja yang kita dapat pada saat bersilaturahmi sehingga kita mendapatkan benang merah itu. Ya, maka nanti kalau sudah kita dapatkan benang merahnya, diagnosanya, masalahnya apa, yang terkadang orang itu marahan karena asumsi-asumsi belaka. Ya, si A suuzon kepada B, si B suuzon kepada A. Padahal kalau setelah kita silaturahmi ternyata itu tidak terjadi. Maka kalau itu terjadi bisa kita sampaikan secara baik. Kata kita bilang si A, oh enggak kok si B enggak begitu. Saya kemarin dari rumahnya malah dia pengen sebenarnya minta maaf kepada ya bahkan dalam agama kita itu diperbolehkan kita berbohong tanda kutip ya untuk demi kemaslahatan perdamaian di antara kita kaum muslimin. Ya, kalau ada yang bertikai ya saat kita silaturahmi kemudian si A misalnya dia menjelek-jelekan si B, ya kita bisa sampaikan ternyata enggak, waktu kemarin saya ke rumah si B enggak seperti itu ya, bahkan dia rindu ingin berjumpa denganmu dan lain sebagainya. Jadi hal-hal tersebut itu bisa kita lakukan, pada intinya adalah bersilaturahminya, berkunjungnya, agar jangan sampai setan itu membisikkan. Ya tentu ini adalah bagian dari kerjaan setan, membisikkan sesuatu yang membuat kita tidak bisa akur. Sebab setan tahu kalau kita akur,
kita bisa masuk surga itu dua-duanya. Ya, makanya dengan silaturahmi kita untuk sebagai fasilitator mendamaikan mereka, ya insya Allah hal itu akan selesai. Ya, apalagi sudah dibacakan ayatnya, sudah dibacakan hadisnya, dan tentu juga bagi fasilitator itu hanya berupaya, ya, berupaya, ya, tidak bisa merubah. Ya, kalau memang yang bertikai itu tidak juga tergugah untuk berdamai, ya itu sih batas kemampuan kita sudah selesai, tugas kita selaku saudaranya seiman. Ya, nanti urusan mereka itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ayatnya sudah dibacakan, hadisnya sudah disampaikan. Mau apa lagi? Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kita itu nggak bisa ngasih hidayah buat manusia. Allah yang kasih hidayah buat mereka. Kita itu hanya menampaikan wa ma arsalnaka illal balagh. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja nggak mampu memberi hidayah kepada manusia. Kita hanya bisa berupaya, bisa mendoakan. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu mata hati mereka berdua, agar segera berdamai, agar bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya yang ketiga yang perlu juga dicapai adalah ya, masing-masing pihak ini meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah. Ya, sebab itu tadi kuncinya di takwa. Kalau orang nggak bertakwa, dia nggak mau berdamai. Kalau orang bertakwa, ya itu pasti akan selesai masalahnya. Sebab dia akan menjunjung tinggi nilai-nilai ketakwaan. Dia memahami bahwa ya keretakan hubungan di antara mereka itu nanti efeknya sampai dengan akhirat. Ya, dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah dia nggak diterima. Kan tadi hadisnya disampaikan. Tidak diterima amal ibadahnya. Fala yuqbalu qati'ur rahimin. Ya, setiap minggu dia sholat, dia puasa, dia zikir, dia tahlil, dia sedekah. Ya, jangan dikira diterima amal ibadahnya kalau dia masih bermusuhan dengan saudaranya seiman. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bagaimana sikap ukhuwah kita kepada kaum muslimin yang justru tanda kutip mengucilkan Islam? Ya, contoh dalam hal ini disampaikan oleh penanya adalah kaum muslimin yang berlaku kurang pantas terhadap para ulama. Demikian Ustaz pertanyaan Ustaz. Baik, terima kasih. Ini memang pertanyaan yang sulit ya untuk kita sikapi, kecuali kita menyikapinya dengan apa yang pernah disikapi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini satu peristiwa yang sebenarnya juga pernah terjadi di masa Rasulullah dan juga pernah diprediksi oleh Rasulullah bahwa al-mu'minu baina khamsi syada'id. Ya, kita ini sebagai orang Islam ini banyak musuhnya. Ya, al-kafir yuqatiluh. Ada orang kafir yang berupaya untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Ya, tapi ada juga yang disebut dengan al-munafik yahsuduhu. Ya, orang munafik yang nggak senang dengan kita. Ya, ya, orang munafik musuh dalam selimut. Ini kan yang sulit. Ya, kalau musuhnya jelas, ngajak perang, ngajak jihad, ya umat Islam siap untuk perang, untuk jihad. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya perang jihad melawan orang-orang kafir Quraisy. Ya, tapi kalau yang ngajak perangnya orang Islam sendiri, ya, orang munafik itu kan orang Islam. KTP-nya Islam, pakai peci, pakai koko, pakai sorban. Ya, tapi dalam hatinya tidak ada iman. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, sehingga sampai-sampai dulu di masa Rasulullah, ya ada usulan dari Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, kenapa enggak kita perangi saja itu orang-orang munafik? Bikin ribet aja itu urusan. Ya, ganggu aja kemaslahatan kita. Ya, sering bertentangan dengan kepentingan dan kemaslahatan kaum muslimin. Kenapa enggak kita perangi saja mereka itu, orang-orang munafik? Kata Rasulullah, apa kata orang-orang kafir kalau kita memerangi saudara kita seiman? Ya, munafik itu kan kata Allah, kata kita. Ya, kalau kata orang kafir, tuh lihat umat Islam perang antara satu sama lain. Ya, sehingga yang diharapkan jangan sampai itu terjadi. Yang pertama, ya jangan sampai kita berafiliasi dengan orang-orang munafik. Yang kedua, ya
tidak boleh kita memerangi saudara kita seiman, walaupun statement-statement kita mereka itu ya bertentangan dengan Islam dan kaum muslimin. Ya, tidak boleh memerangi mereka sampai mereka betul-betul secara jelas dan tegas memerangi Islam dan kaum muslimin. Ya, maka diacuhkan saja ya apa komentar mereka pun yang mereka komentari itu ya tidak akan merubah ya semangat dan perjuangan Islam dan kaum muslimin. Ya, selama itu masih cuma sekedar komentar-komentar. Komentar mereka terhadap para ulama, komentar mereka terhadap perjuangan Islam. Ya, biarin aja mereka berkomentar. Yang penting kita tidak berbalas komentar mereka dengan komentar yang tidak baik. Ya, biarkan saja, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Ya, selama mereka tidak mengganggu ya secara fisik. Ya, selama itu hanya sekedar komentar-komentar. Ya, kecuali kalau mereka sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan, ya tentu kita buatkan klarifikasinya, kita jawab ya dengan baik secara ilmiah, kita berikan landasan dalilnya dan sebagainya. Ya, tapi kita tidak boleh berperang dengan saudara kita seiman. Ya, sebab masalah munafik ini masalah ya, sesuatu yang tidak bisa dipastikan. Sebab ini adalah sesuatu yang kita hanya bisa melihat dari indikasi-indikasinya. Ya, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau ada orang yang ngomong bohong mulu, kalau ada orang yang janjinya nggak ditepati, kalau ada orang yang dikasih amanah berkhianat, itu kan tanda dari orang munafik. Tapi apakah bisa kita pastikan orang yang melakukan itu orang munafik? Ya kan tidak bisa juga. Ya, yang penting bagi kita menjauhi sifat-sifat kemunafikan itu. Yang kedua, mensikapi gelagat orang-orang yang memiliki sifat-sifat kemunafikan, ya tentu kita jawab dengan baik. Kalau itu pertanyaan kita jawab, kalau itu diskusi kita diskusi dengan baik, kalau itu debat kita sampaikan dengan baik. Ya, yang terpenting jangan mencaci, jangan memaki, ya sebab nanti dilihat sama orang lain, orang kafir, non muslim akan tidak elok. Islam ya berperang dengan saudaranya sendiri. Ini yang dijaga oleh baginda Rasulullah, sehingga Rasulullah itu tidak memerangi Abdullah bin Ubay bin Salul, padahal itu jelas orang munafik berdasarkan informasi dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dengan saudara kita seiman itu tidak boleh kita berperang selama mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan tidak memerangi kaum muslimin. Ya, lain halnya kalau mereka sudah main fisik, ya ini ada tuntunan bagi kita untuk menjaga diri, ad-difa' anin nafs. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana menjalin silaturahim dengan tetangga yang menutup pintu silaturahim ya dengan kita? Kita sudah berusaha berbuat sebaik mungkin, namun tidak mendapat respon balik. Apakah boleh membiarkan saja atau cukup mendoakan saja? Demikian, Ustaz. Baik, terima kasih. Ya, jadi tuntunan silaturahmi itu tidak mesti mendapatkan respon baik. Ya, tugas kita itu kan hanya berbuat baik. Adapun orang yang kita berikan kebaikan, ya tidak mesti kita harapkan kebaikan yang bersangkutan feedback balik kepada kita. Sebab feedback baik bagi orang yang beriman itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat kita berbuat baik kepada siapapun, Allah pasti kasih pahalanya. Walaupun orang yang kita berikan kebaikan itu tidak membalas dengan kebaikan yang serupa. Ya, itulah intisari dari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan kebaikan, berjuang, bekerja, menebar ya pesona kebaikan kemanapun, ke siapapun. Ya, meskipun kebaikan kita tidak dinilai oleh orang lain, ya bahkan banyak di antara kaum muslimin yang melakukan kebaikan justru kebaikannya itu dicaci, dimaki, dihina, dinyinyir dan lain sebagainya. Ya itu tidak penting bagi kita. Yang terpenting, yang penting Allah ridho, Allah kasih pahala dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga silaturahmi. Saat kita bersilaturahmi, yang kita harapkan itu adalah pahala dari Allah Subhanahu
wa taala, bukan dari orang yang kita silaturahmikan. Adapun kalau ada feedback positif, syukur alhamdulillah. Kalau tidak pun toh pahalanya sudah akan kita raih insya Allah di akhirat kelak. Ya, maka teruslah kita berbuat baik, teruslah saling bersilaturahmi. Ya, meskipun silaturahmi itu kan banyak caranya. Ya, bisa dengan berkunjung, bisa dengan like status Facebooknya, bisa dengan ya kirim-kirim korma di awal Lebaran, ya antara kirim parcel dan lain sebagainya. Saat dia berduka cita, kita membantu dan mengucapkan bulasangkawa. Ya, ini lebih banyak kebaikan-kebaikan yang terbuka, yang mudah-mudahan ya sedikit lambat laun tadi waktu juz'un minal ilaj. Ya mungkin hari ini dia masih belum membuka tangannya, membuka pintunya. Ya mungkin nanti sebulan yang akan datang, setahun yang akan datang. Ya mudah-mudahan Allah bukakan pintu mata hatinya insya Allah ta'ala. Ya bisa juga dengan cara-cara lain. Mungkin dia punya anak, anaknya teman anak kita. Ya kita berikan hadiah kepada orang-orang yang dia cintai. Ya seseorang kalau diberikan hadiah kepada anaknya, kepada kerabatnya, ya insya Allah nanti ya Rasulullah kan pernah sabdakan tahaddu tahabbu. Salinglah memberi hadiah kalian, insya Allah mudah-mudahan kalian bisa saling mencintai. Ya mungkin problem kita itu kan karena memang jarang-jarang kasih hadiah itu. Ya kalau orang sering kasih hadiah, ya insya Allah akan terpupuk rasa cinta. Mudah-mudahan insya Allah taala. Ya, banyak caranya. Ya, tentu juga seperti cara yang tadi juga disampaikan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga senjata yang paling utama. Ya, ad-du'a'u silahul mu'min. Ya, Allah yang punya hati dia. Ya, kalau kita sudah doa, apalagi di bulan Ramadan, di waktu yang mustajab, ya iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau buka mata hatinya, insya Allah pasti akan terbuka pintunya untuk kita. Ibadah Allah, ya jangankan tetangga kita yang seperti itu. Masih ingat kisah Umar bin Khattab? Siapa itu Umar? Itu Umar dulu preman yang hampir-hampir membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibayangkan, Pak ya. Ya, mungkin saudara bapak yang dikunjungi itu tidak seperti Umar kepada Rasulullah yang pengen dibunuh itu Rasulullah. Tapi Masya Allah, Rasulullah doa, Allahumma a'izal Islam bi ahadil umrain. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu Umar. Ya, dulu zaman Nabi ada orang namanya nama sama-sama Umar. Dan ternyata Allah kabulkan Umar bin Khattab, Allah kasih hidayah. Dan Masya Allah luar biasa. Umar yang tadinya memusuhi Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi, menjadi orang yang paling mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam, menjadi khalifah yang terbaik, pengganti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan menjadi salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setidaknya ini menjadi pelajaran. Sekeras Umar saja ya masih dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cuman sekedar tetangga kita yang enggak mau membunuh kita. Ya, kita cuma pengen jalin silaturahmi yang dia belum membukakan pintu mata hatinya. Ya, ini banyak kisah-kisah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada sahabat namanya Sofwan. Ya, Sofwan. Ya, Sofwan ini beliau pernah mengatakan tidak ada orang yang paling aku benci selama saya hidup kecuali itu orang namanya Muhammad. Ya, Nabi kita paling dibenci itu sama Sofwan. Ya, sampai-sampai kemudian pasukan kafir Quraisy ya mengutus Sofwan ini untuk memata-matai gerakan dakwah baginda Nabi selama di Madinah Al-Munawwarah. Ya, spionase. Ya, jadi biasa. Ya, kalau orang itu nggak senang sama orang, ya dimata-matai. Ya, itu pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Ya, apa yang terjadi? Ternyata setelah dipantau sama Sofwan ini, Nabi Muhammad, Masya Allah, ya, ini luar biasa akhlaknya. Ya, beliau punya dulu kambing jumlahnya 2 wadi. Ya, wadi itu ya di sini gunung, di sana gunung, tengah-tengahnya itu bukan buah kebembem ya, tengah-tengahnya itu wadi, lembah. Jadi Nabi itu punya kambing jumlahnya 2 lembah.
Berapa ekor itu? 2 lembah penuh dengan kambingnya Rasulullah. Itu kambingnya sama Rasulullah dikasih kepada kaum Ansor yang miskin-miskin, yang butuh-butuh, dikasih sampai habis itu kambingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disaksikan oleh Sofwan sebagai mata-mata. Ya, apa yang terjadi? Ternyata lalu kemudian Sofwan ini menemui Rasulullah dan dia beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan cuma sekedar beriman kepada Rasulullah, bahkan dia pulang ke kampung halamannya di Mekah. Dia kabarkan kepada orang kafir Quraisy yang mengutusnya, kata dia, "Aminu bi Muhammadin." Kalian orang kampung, berimanlah kalian kepada Muhammad. Fa innahu yunfiqu ma la yakhshal fakhr. Sebab Muhammad itu sosok yang kalau sedekah ini dahsyat luar biasa. Ya, jadi dahsyat sedekahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu mengislamkan Sofwan yang awalnya benci terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ikhwati fillah, Bapak Ibu sekalian, tentu saudara kita itu tidak sejahat Sofwan. Ya, tentu ini perlu tentu ya satu skill ya, bagaimana kita mengambil hati saudara kita seiman dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan kebaikan yang kita kebar, insya Allah lambat laun, insya Allah kebaikan itu akan tersemai di dalam hatinya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kebetulan nama yang dicontohkan tadi sama dengan ketua DKM kita di sini namanya. Masya Allah, Masya Allah. Mas Sofwan. Sofwan, Ya. Masya Allah. Baik, kita lanjut, Ustaz. Mungkin 2 pertanyaan terakhir, Ustaz, sehubungan dengan waktu. Kita ada pertanyaan selanjutnya, ya. Bagaimana konsep ukhuwah diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara luas? Begitu, Ustaz. Demikian. Baik, memang dalam agama kita itu ada tingkatan-tingkatan ukhuwah ya. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ya, yang mana yang saya sampaikan memang khusus untuk persaudaraan di antara kaum muslimin secara khusus. Ya, jangan sampai kita ini keluarga besar umat Islam terpecah belah, tercerai-berai, ya, retak ukhuwahnya sehingga tidak tercipta persatuan dan kesatuan. Ya, ini secara khusus. Ya, meskipun secara umum pun ada yang disebut dengan al-ukhuwah al-basyariyah. Ya, artinya persatuan dan kesatuan antar bangsa Indonesia misalnya. Ya, itu kan tentu babnya dengan tema yang lain. Artinya dalam agama kita itu ada aturan-aturan, tidak boleh menzolimi, tidak boleh menyakiti, lakum dinukum waliyadin, saling hormat menghormati antara pemeluk agama satu sama lain. Itu juga kan bagian dari ajaran-ajaran ukhuwah wataniyah. Ya, sehingga bagi kita umat Islam dengan non-muslim itu bersaudara secara tatanan kebangsaan dan ketanah airan. Ya, artinya persaudaraan di situ kita tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling menzolimi. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kita kepada suatu kaum, ya, bahkan kalau ada orang-orang yang kita benci sekalipun, tidak boleh kita melakukan perbuatan zalim kepada mereka. Berbuat adillah, kata Allah, sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakwaan Allah itu sangat luas pemaknaannya, ya, sampai-sampai kita tidak boleh berbuat zalim kepada orang yang kita benci sekalipun, tidak boleh, harus berbuat adil. Ya, supremasi hukum, bagaimana kita tercipta jangan sampai tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu juga bagian dari asas-asas keadilan yang diajarkan dalam agama kita. Artinya saling hormat menghormati antara bangsa, antar budaya, antar suku, walaupun mereka beda agama, itu adalah ajaran toleransi yang diperintahkan dalam agama kita. Ya, makanya dalam sejarah bagaimana Rasulullah bisa hidup damai di tengah-tengah komunitas masyarakat Yahudi yang ada di Madinah. Ya, di Madinah itu bukan orang Islam semua.
ya bisa hidup damai puluhan tahun, ratusan tahun sebagaimana kita umat Islam yang mayoritas di Indonesia bisa hidup damai ratusan tahun bersama komunitas agama-agama lain di negara kita. Ya, dengan Kristen, dengan Hindu, dengan Buddha, kita tidak pernah menyakiti mereka. Aksi 212, tidak pernah ngepung gereja, tidak pernah membakar dan lain sebagainya, tidak pernah menteror, tidak pernah. Yang terjadi malah justru sebaliknya. Kalau Islam itu minoritas, ya, di India dibantai. Kalau Islam minoritas, di Israel dibantai. Kalau Islam minoritas, yang terjadi justru sebaliknya. Ya, justru kalau Islam itu mayoritas, insya Allah semuanya aman. Sebab dalam agama kita tidak pernah diajarkan intoleransi antar umat beragama. Ya, inilah ukhuwah wataniyah atau basyariah yang diajarkan dalam agama kita. Ya, tapi jangan sampai kebolak-balik. Ya, jangan sampai kebablasan gara-gara atas nama toleransi antar beragama, ya lalu kemudian kita mencampur adukkan antara teknis pelaksanaan ibadah ritual tertentu dengan ibadah-ibadah lainnya. Tentu ini tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, banyak sekali pertanyaan yang masuk, Ustaz. Mungkin sehubungan waktu juga mungkin kita cukupkan dengan pertanyaan terakhir, Ustaz. Sekiranya ada mungkin mohon izin nanti terpisah mungkin, Ustaz, ya. Nanti akan di-reply ke penanya secara pribadi. Ini pertanyaan seputar ungkapan perbedaan itu rahmat, Ustaz. Jadi bagaimana mensikapi ungkapan tersebut dan bagaimana bersikap dalam mensikapi perbedaan tersebut sehingga tetap dalam koridor ukhuwah. Demikian, Ustaz. Iya, terima kasih penyanyi. Jadi sebenarnya itu bukan ungkapan ya. Itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ikhtilafu fi ummati rahmah. Perbedaan di antara umatku itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun derajat hadisnya memang para ulama berbeda pendapat tentang validitas hadis tersebut, apakah sahih, apakah dhaif. Ya, itu secara ilmiah pernah dikaji oleh Syekh Dr. Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqhul Ikhtilaf. Jadi beliau punya kitab judulnya Fikih Ikhtilaf, bagaimana menyikapi perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, kalau dalam konteks Islam kajian fikih, nanti kita akan mengenal misalnya dalam agama kita mengenal mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, dan lain sebagainya. Jadi perbedaan-perbedaan itu merupakan rahmat dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi kita pemeluk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu perbedaan-perbedaan itu nantinya akan dirasakan manfaatnya ya pada saat ada orang-orang yang mungkin tidak sama seperti kita, dari kesamaan fisik, kesamaan tutorial wilayah, cuaca, dan lain sebagainya. Ya, misalnya kita bicara ya sederhana, pada saat misalnya Islam itu mengajarkan dalam agama kita tentang masalah teknis pelaksanaan wudhu misalnya. Dalam agama kita itu kan ada pembahasan apakah bersentuhan dengan perempuan itu membatalkan wudhu. Ya, dalam kajian fikih itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak batal. Ya, dua-duanya menarik. Ayatnya sama. Aula mastumun nisa. Ya, cuplikan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan menyentuh lames dalam ayat ini. Sebagian ulama menyatakan lames itu menyentuh, sehingga sekedar nyentuh batal wudhunya. Sebagian ulama menyatakan yang dimaksud dengan lames di situ bukan cuma sekedar nyentuh, tapi lames itu kata kiasan dalam bahasa Arab yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab untuk majas, ya, hal perbuatan hubungan intim antara suami istri, al-jima'. Ya, artinya kalau melakukan hubungan intim
antara suami istri, maka batal wudunya. Ya, sehingga terjadi dua perbedaan pendapat. Yang pertama bilang batal, yang kedua tidak batal. Di mana bentuk rahmat dan kasih sayangnya? Ya, kalau di Indonesia ya mazhabnya rata-rata mazhab Syafi'i yang menyentuh itu batal. Lalu kemudian dalam mazhab yang lain itu tidak batal, terutama saudara kita yang ada di Mekah, Madinah, dan Saudi Arabia. Di mana bentuk rahmat kasih sayangnya? Ya nanti akan terlihat perbedaan itu rahmat pada saat kita kaum muslimin pergi haji dan umroh. Ya, kita haji, tawaf keliling Ka'bah, muter-muter 7 kali. Dari Hajarul Aswad sampai Hajarul Aswad kita ulang 7 kali. Ya, di situ yang namanya tawaf harus bersuci, harus punya wudhu. Kalau wudhunya batal, nggak sah tawafnya. Itu aturan fikihnya. Nah, sementara nanti kondisi di Mekah itu tidak sama seperti masjid-masjid yang ada di Indonesia. Apalagi dalam kondisi padat, jamaah membludak. Ya, sehingga terkadang sulit bagi kita untuk menghindari bersentuhan kulit antara satu sama lainnya dengan lawan jenis kita. Terkadang sentuhan itu ya, kita kena bergesekan kulit kita dengan orang yang bukan mahramnya. Ya, maka di saat itulah terlihat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala di perbedaan yang ada, sehingga walaupun bergesekan kulit kita ketemu kulit wanita yang bukan mahram, wudunya tidak batal, kita bisa pindah mazhab yang berbeda dengan mazhab yang biasa kita anut, yaitu merupakan bagian dari contoh bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu saja contohnya amat sangat banyak dalam kajian fikih, dalam kajian Islam. Ya, sehingga perbedaan itu ya menjadi keluasan bagi kita untuk beragama. Ya, dalam agama kita innama yuridumul yusra wala yuridumul usr. Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kita untuk melakukan beragama, sehingga dalam kasus-kasus tertentu kita akan memilih pendapat-pendapat yang memberikan kemudahan bagi kita untuk menjalankannya dalam masalah khilafiyah, perbedaan pendapat dalam urusan agama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, sehubungan dengan waktu pula, Ustaz, nampaknya perlu kita cukupkan kajian kita di subuh hari ini ya. Jazakallahu khair atas pemaparan dan juga penjelasannya terkait dengan banyaknya pertanyaan, dan juga Bapak Ibu semua peran serta aktifnya dalam kajian pagi ini. Insyaallah besok kita masih ada kajian selanjutnya yang insyaallah akan diisi dengan Ustadz Rizza Maulan ya, dan akan kita mulai juga besok pekan selanjutnya setiap Sabtu dan Ahad. Untuk menutup kegiatan hari ini, mohon kiranya Ustadz Rahmawan bisa sama-sama memimpin kita dalam berdoa di kesempatan akhir ini, Ustaz. Mudah-mudahan doa-doa kebaikan kita di bulan Ramadan ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi doa kebaikan bagi kita semua. Silakan, Ustaz. Baik, jemaah sekalian, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengaminan kita semua menjadikan bobot istijabah dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, memaafkan kekeliruan kita, dan memperbaiki ukhuwah Islamiyah di antara kita, agar kita kelak bisa kembali berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala, bersama orang yang kita cinta, bersama keluarga, bersama anak, bersama istri, bersama sahabat, bersama jamaah, bersama teman-teman, bersama saudara kita seiman, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik.
Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, cenderungkanlah hati kami untuk senantiasa taat kepadamu. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, berilah kami hidayah untuk senantiasa berada dalam kebenaran. Arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Tunjukkanlah kepada kami kebenaran dan anugerahkanlah kepada kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran. Wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Tunjukkan kepada kami kebatilan itu sebuah kebatilan dan anugerahkanlah kami kekuatan untuk melawan kebatilan. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat meninggal dunia. Lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Allahumma ij'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ij'al auladana auladan salihin. Ya Allah, jadikanlah, anugerahkan kepada kami anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh. Warzuqna birrahum wa taqwahum. Anugerahkanlah kepada kami bakti mereka di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'al auladana auladan salihin. Jadikanlah putra-putri kami anak-anak yang soleh dan solehah. Putra-putri yang senantiasa menjaga auratnya. Putra-putri yang senantiasa melaksanakan sholat 5 waktunya. Putra-putri yang kelak menjadi aset kebaikan saat kami sudah wafat meninggal dunia. Allahumma Rabbana nas'aluka bikulli ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad. Kami memohon dan meminta apa saja yang pernah dipinta oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika bikulli ma sta'adza minhu nabiyyuka Muhammad. Kami meminta perlindungan dari apa saja yang pernah dipintakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kami memohon kehidupan dunia yang baik, kehidupan akhirat yang baik, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Rahmawan atas waktunya hari ini memberikan siraman dan ilmu pada kita semua di kesempatan pagi hari ini. Dan Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama menimba ilmu di kesempatan pagi hari ini di bulan Ramadan. Dan juga mengingatkan kembali insya Allah besok kajian subuh kita akan berlanjut. Hari Ahad besok insya Allah materi besok adalah Ustadz Rizza Maulan LCMA dengan tema agar harta menjadi berkah. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa diberikan Allah keluangan waktu untuk berdiri dan nimba ilmu di esok ini. Insya Allah. Demikian kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita berjumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Ustaz. Pamit. Assalamualaikum. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.